Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan merakit baterai lithium polimer 3S. Nah, untuk kali ini saya merakit dengan cara yang paling mudah untuk dipahami, sehingga untuk pemula pun bisa memahami dengan cara rakitan saya kali ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke perakitannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke, seperti yang terlihat di sini sudah saya siapkan baterai lithium polimer. Ada banyak banget. Kemudian saya juga sudah menyiapkan, ini adalah BMS 3S untuk baterai lithium ion atau baterai lithium polimer. Sebelum saya rakit untuk baterainya ini, perlu saya jelaskan dulu bahwa dalam perakitan baterai lithium, baik lithium polimer ataupun lithium ion ataupun lithium iron fosfat atau lithium yang lainnya, yang perlu diperhatikan adalah kapasitas per sel dari baterai ini sebisa mungkin mirip atau sama, sehingga ketika sudah dirakit untuk baterainya ini bisa imbang untuk voltasenya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam perakitan baterai seperti ini, biasanya ada sistem paralel dan sistem seri. Nah, untuk menambah kapasitas dari rakitan baterai tersebut perlu diparalel baterai-baterai ini. Jika satu baterai ini kapasitasnya 2500 mAh, untuk mendapatkan 10.000 mAh maka dibutuhkan 4 baterai yang terhubung secara paralel. Positif dihubungkan ke positif dan negatif dihubungkan ke negatif. Kemudian jika membutuhkan tegangan yang tinggi, misal 12 volt, maka dibutuhkan lagi 3 seri yang sudah di paralel tersebut. Jadi ada 4 paralel, dan 4 paralel lagi yang terhubung secara seri. Nah, kurang lebihnya begitu ya untuk sistem perakitan baterai seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan merakit baterai ini menjadi sistem 3 seri 2 paralel. Jadi anggap saja untuk satu baterai ini kapasitasnya 2500 mAh, akan saya paralel menjadi 5000 mAh, kemudian saya rakit menjadi 3 seri. Oke, saya rakit-rakit dulu ya. Untuk baterainya ini saya paralel dulu setiap baterainya ini. Oke sahabat, untuk baterainya ini sudah saya hubungkan secara paralel ya. Jadi kutub positif ini nyambung ke kutub positif baterai yang satunya lagi. Begitu juga untuk kutub negatif ini disambungkan ke kutub negatif baterai yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi baterai lithium polimer 2 paralel 3,7 volt. Nah, untuk yang lainnya begitu juga. Nah, yang ini begitu juga. Jadi per baterai ini kapasitasnya sudah 5000 mAh, karena dari 2500 digabung menjadi 2 tentunya menjadi 5000 mAh. Selanjutnya untuk ketiga baterai paralel ini perlu dihubungkan secara seri untuk mendapatkan tegangan 12 volt. Nah, ini saya hubungkan secara seri dulu ya. Agar mempermudah, saya hubungkan baterai ini menggunakan kabel supaya kelihatan jelas gimana cara menyambungkan secara serinya.
Oke sahabat, untuk baterainya ini sudah saya susun secara berdempetan gini ya. Jadi untuk kutub positifnya ada di sini, kemudian negatifnya ada di sini. Ini positif, ini negatif, ini positif, dan ini negatif. Nah, yang perlu dihubungkan adalah kutub negatif yang ini dengan kutub positif yang ini. Kemudian untuk kutub negatif yang ini dihubungkan ke kutub positif yang ini, gitu ya. Jadi ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. Oke, ini saya hubungkan menggunakan kabel saja ya. Oke sahabat, untuk baterainya ini sudah tersambung secara seri ya. Jadi jika diukur kutub positif sini dan kutub negatif sini, maka sudah bisa mengeluarkan tegangan 12 volt. Namun untuk rangkaian seperti ini masih perlu diberi pengaman yang namanya BMS. Nah, BMS ini untuk membatasi agar baterai tidak terlalu penuh, juga untuk membatasi agar baterai tidak terlalu habis. Jadi tetap di tegangan kerja yang sesuai dan aman digunakan. Dan untuk pemasangan BMS seperti ini sebenarnya sangat mudah. Sudah ada kode-kode yang biasanya di setiap BMS. Nah, seperti ini. Untuk tahap pertama pemasangan diawali dari B-, kemudian dilanjutkan di B1, kemudian B2, dan terakhir di B+. Nah, untuk P+ dan P- ini adalah output dari BMS ini ya. P+ adalah kutub positif, P- adalah kutub negatif. Nah, coba saya sambung-sambung ya, mulai dari B- dulu untuk kabelnya. Oke sahabat, untuk kabel yang pertama ini B-, ini sudah terhubung ke kabel, kemudian B1 yang ini, B2 yang ini, kemudian B+ yang ini. Nah, selanjutnya untuk yang B- ini saya hubungkan ke kutub negatif yang paling ujung sini ya, namanya B-. Kemudian untuk kabel yang B1 ini, yang ini dihubungkan ke sini ya, jadi urut saja ini ke bagian tengah. Jadi antara kutub positif yang baterai sini dan kutub negatif baterai yang di sini. Bisa sambung sini, bisa juga di sini. Tapi ini saya sambung di tengah sini ya. Selanjutnya untuk kabel yang B2 ini dihubungkan ke sini. Ini tetap urut pemasangannya ya. Dan untuk kabel yang B+ paling ujung ini disambungkan ke bagian baterai yang positif paling ujung sini. Oke, untuk urutan pemasangan kabelnya seperti itu ya. Sudah sangat jelas saya urutkan dari satu persatu, mulai dari yang paling ujung B- sampai dengan yang paling ujung di B+. Nah, selanjutnya untuk output dari BMS ini agar aman, ini dipasang kabel P+ dan P-. Ini untuk outputnya ya. Oke sahabat, untuk kabel P+ dan P- ini kabel output dari BMS sudah terhubung ya. Selanjutnya saya tes dulu dengan voltmeter atau wattmeter ini. Nah, jika untuk wattmeternya ini nyala, berarti untuk perakitan kali ini sudah berhasil. Oke, seperti yang terlihat di sini ya, ini sudah terhubung dan tegangannya terbaca 12,06 volt. Artinya untuk perangkaian dari baterai ini sudah bisa digunakan ya. Nah, untuk rangkaian yang saya buat ini rangkaian dasar ya. Mungkin untuk sahabat yang baru memulai belajar merangkai baterai secara seri. Nah, rangkaiannya seperti ini. Di BMS juga seperti ini.
Kalau masih kurang jelas bisa diulang di mana yang ketinggalan. Tadi sudah saya urutkan satu persatu. Dan coba saya tes ya menggunakan lampu. Nah, saya tes di sini menggunakan lampu DC Mitsuyama 12 volt 5 watt ya. Oke, ini saya coba hubungkan ke rangkaian ini. Yang negatif sambung ke negatif, yang positif sambung ke positif. Nah, lampunya nyala ya. Ini seperti ini nyalanya. Oke sahabat, karena untuk rangkaian ini sudah selesai dibuat, jadi mungkin sahabat yang mau belajar bisa dicontoh rangkaiannya seperti ini. Namun untuk rangkaian yang permanen usahakan seperti sambungannya ini bisa menggunakan plat nikel atau dibuat yang serapi mungkin, seaman mungkin. Ini memang saya buat seperti ini agar mudah untuk dipelajari bagi pemula. Oke sahabat, saya rasa untuk video perakitan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin sahabat ingin belanja beberapa produk yang ada di dalam video ini, link pembeliannya sudah saya siapkan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.